Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan suatu ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan ya. Walaupun ayat ini selalu seperti yang disampaikan oleh Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah ini disampaikan dalam bentuk perumpamaan ya. Bentuk perumpamaan agar kita bisa menarik pelajaran di dalamnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah berkenaan dengan surat Al-An'am ya. Ayat 125. Bila Allah menghendaki seseorang itu disesatkan atau sebenarnya adalah karena orang tersebut atau manusia tersebut menginginkan kesesatan, Allah hanya tinggal menyesatkannya ya. Jadi bukan aktif Allah yang menyesatkan atau memberi petunjuk seseorang, tapi karena memang manusia itu sendiri yang ingin disesatkan. Karena Allah sudah memberikan dua pilihan atau diilhamkan tentang nilai yang jahat atau nilai yang buruk ya, di dalam surat Syam ayat 8 ya. Jadi Allah sudah mengilhamkan nilai-nilai buruk itu yang disebut dengan fujuroha ya, fujur, dan nilai-nilai yang baik, ketakwaan, disebut di situ dengan takwaha. Jadi fujuroha dan takwaha itu sudah ada ketika ruh ditiupkan, ketika jasad disempurnakan ya, selama di dalam rahim ibu, yang kalau kita lihat pada hadis itu dikatakan 4 bulan ruh ditiupkan. Sedangkan ilmu pengetahuan melihat manusia yang embrio, yang awalnya embrio kemudian menjadi janin dalam bentuk kecil segede jempol ya, itu pada usia 8 minggu atau 2 bulan, dan itu jantung sudah berdenyut dan organ sudah selesai dibentuk ya, di dalam rahim ibu. Itu besarnya sebesar jempol Anda lah kira-kira ya, panjangnya, besarnya. Nah, itu adalah makhluk yang halkan ahar ya, kalau kita lihat di surat Al-Mu'minun. Jadi itu adalah makhluk manusia yang tidak akan salah kita melihatnya bahwa itu adalah manusia kecil ya, usia 2 bulan. Jadi tidak bisa kita katakan itu misalnya monyet, berbeda ya. Itulah cara Allah menyampaikan perumpamaan. Tadi dikatakan oleh Allah, seseorang yang disesatkan maka dadanya akan terasa sempit. Jadi sodri, dadanya itu disempitkan oleh Allah ya. Ini perumpamaan ya, secara fisik tidak sempit tentunya, tapi dirasakan itu seperti disempitkan sehingga dia sesak, sulit bernafas. Nah, sulit bernafas inilah yang diumpamakan oleh Allah bagaikan seseorang yang sedang mendaki ke langit. Jadi mendaki ini naik pada ketinggian ya. Apakah itu seorang pendaki gunung seperti gunung Himalaya, gunung tertinggi di dunia, atau
naik pada ketinggian dengan pesawat terbang ya, kalau sekarang sudah modern itu naik dengan pesawat terbang pada ketinggian paling enggak 30.000 kaki itu sudah menggunakan pressurized cabin ya. Jadi oksigen yang ada di dalam ruang pesawat. Kita tidak merasa kalau itu adalah oksigennya dialirkan ke dalam kabin pesawat. Demikian juga para pendaki gunung Himalaya misalnya, itu selalu dilengkapi dengan tangki oksigen di punggungnya dan menggunakan masker oksigen ya. Kalau tidak, yang terjadi adalah sesak menyengak, kekurangan oksigen ya. Jadi dadanya itu sempit rasanya karena hunger of air. Jadi kekurangan udara, oksigen, sehingga pasien tersebut akan jatuh dalam hipoksia dan akhirnya tidak sadar dan bahkan bisa meninggal ya. Demikianlah cara Allah menyesatkan seseorang. Tentu ini kalau kita kaitkan dengan azab Allah kelak, ya seperti itulah ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka semua itu merasa sesak, nafasnya menyengak, kekurangan udara ya, karena di dalam api yang sangat panas itu mereka akan merasakan penderitaan tersebut. Demikianlah. Semoga kuliah 2 menit 3 menit ini sampai pesannya. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, dan dimasukkan dalam kelompok solihin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.